Kak, bisa keluar aja nggak? Hai Elma. Selamat pagi teman-teman. Karena waktu kita cuma 15 menit dan juga nanti postingan ini masih bisa diputar gitu ya, akan menjadi live delay, maka aku akan mulai saja. Kenalkan, namaku Meldina Hotmaturni. Aku seorang beauty entrepreneur, supplier director, saat ini top 2 Oriflame Pekanbaru. Dan hari ini aku mau bawain topik yang diberikan manajemen kepadaku gitu ya, tentang sukses berbisnis di Oriflame dengan manajemen waktu yang tepat. Nah, jadi aku akan membahas, semoga sharingku dalam 15 menit ke depan bermanfaat untuk perkembangan bisnisnya teman-teman. Nah, jadi kalau intinya, aku mengerjakan Oriflame itu, aku punya prinsip kerja rasa hobi. Yang namanya kerja rasa hobi, aku pengen sekali menikmatinya dan ada keseimbangan antara personal life-ku dengan apa yang aku kerjakan di Oriflame. Jadi aku ini ibu rumah tangga, aku punya 1 anak dan saat ini sedang mengandung anak kedua. Nah, jadi prinsipku adalah aku memiliki waktu yang seimbang dengan tugas utamaku sebagai ibu rumah tangga dan juga menyalurkan hobiku di Oriflame sebagai ajang untuk aktualisasi diri. Jadi semuanya itu serba seimbang karena aku sangat yakin kalau Tuhan kasih waktu 24 jam dalam 1 hari itu, Tuhan gak salah set. Kita selalu punya cukup waktu untuk melakukan hal-hal penting. Nah, ini dulu yang perlu kita pahami gitu ya. Kita selalu punya cukup waktu untuk melakukan hal-hal yang penting dan prioritas setiap harinya. Jadi kalau aku yang pertama itu adalah sejak aku memutuskan fokus menjadi pebisnis di Oriflame, fokus mengerjakan Oriflame. Nah, jadi yang pertama itu aku adopsi adalah memang Oriflame ini sebagai pekerjaan. Walaupun dia seperti hobi buatku, tetapi aku menyediakan yang namanya jam kerja dan hari kerja. Ini yang perlu dipahami gitu ya, karena kan kita mau dapat hasil gitu ya, jadi nggak mungkin juga kerjanya serabutan gitu. Nah, jadi yang pertama adalah memiliki waktu untuk mengerjakan Oriflame, yaitu menentukan hari kerja. Nah, kalau aku pribadi memang aku prefer Senin sampai Sabtu aku mengerjakan Oriflame, Minggu itu aku prefer family time. Nah, jadi Senin sampai Sabtu pun kalau dimaksimalkan dengan baik, hasilnya juga rasanya bisa gitu ya, maksimal gitu ya teman-temannya. Terus aku punya prinsip juga tidur lebih cepat. Nah, ini nih, tapi ini prinsipku ya teman-temannya. Ada mungkin member lain yang bukan prinsipnya seperti ini gitu, nggak apa-apa, tapi ini aku membagi versiku dulu gitu ya. Nah, jadi prinsipku adalah tidur lebih cepat tapi bangunnya juga lebih cepat gitu. Karena kenapa tidur lebih cepat? Energinya pol, bangun lebih cepat, energinya juga pol. Terus pagi itu biasanya banyak inspirasi yang muncul gitu ya, karena kan badan kita masih segar gitu. Terus aku juga bisa punya banyak waktu untuk mempersiapkan suamiku berangkat kerja gitu kan. Dan juga sembari menunggu anakku tidur, aku bisa sekalian memasak, sekalian juga mengerjakan Oriflame di depan laptop gitu ya. Nah, jadi memang prinsip ini aku adopsi dan ternyata aku semakin bahagia gitu. Di satu sisi aku punya waktu istirahat yang cukup, di sisi lain aku punya waktu untuk menuangkan ideku, energiku pol, ide-ideku banyak dan pagi harinya itu rasanya fresh gitu. Jadi selalu ada ide gitu ya. Nah, jadi tapi jangan pula ya tidur lebih cepat, bangunnya lebih lama gitu kan. Nah, ini sih nanti nggak dapat hasil teman-teman. Kita sebaiknya bisa komit dan konsisten gitu kan. Nah, terus nah, ini prinsipnya itu kita selalu punya waktu mengerjakan hal-hal penting. Ini harus yang harus kita adopsi ya. Aku mau kasih contoh dulu nih. Aku kayak dikebut-kebut ngomong gitu ya. Karena 15 menit gitu kan. Nah, jadi teman-teman, pertama tentukan dulu target besar apa yang mau dicapai di Oriflame ini gitu kan. Target besar apa? Katakanlah target ini ditentukan dari penghasilan yang mau kita dapatkan. Contohnya nih, aku mau menjadi seorang gold director. Gold director itu minimal punya 10 juta 1 bulan di Oriflame. Nah, tahu judul besarnya,
mau menjadi seorang gold director. Artinya udah tahu target besarnya itu apa, dan tahu kenapa harus mencapai seorang level gold director, yaitu memang mau dapat penghasilan minimal 10 juta gitu kan ya. Kemudian rincikan ini mau dicapai dalam waktu berapa lama gitu kan. Dan setelah udah tahu target besarnya tadi, nah ini juga yang penting ya teman-teman ya, targetnya kan mau jadi gold director. Jadi kita pastikan dalam satu hari yang kita kerjakan itu adalah memang mengarahkan kita menuju gold director. Jangan pula ya, wis aku mau jadi gold director, tapi kita nggak rekrut, nggak tupo, nggak bina gitu ya, hanya ngomongan aja. Terus juga aku mau jadi gold director, tapi satu hari itu kerja kita hanya scrolling Facebook, lihat-lihat grup gitu ya, terus juga lihat info-info lambe nyinyir misalnya gitu kan ya. Memang terus kemudian di akhir hari kita bilang, aduh aku kekurangan waktu, aku nggak bisa mengerjakannya, ya ampun targetku gimana gitu ya. Nah ini karena kita memang nggak mengarahkan diri kita gitu kan. Padahal kita harus ingat, kita selalu punya cukup waktu untuk mengerjakan hal-hal prioritas dan penting. Nah jadi kalau misalnya nih, aku udah kasih contoh ya, mau jadi seorang gold director punya bonus minimal 10 juta gitu ya. Terus kita juga menentukan timingnya kapan ini mau dicapai gitu kan ya. Nah terus tahu dulu gold director ini gimana. Nah gold director adalah membangun dua kaki yang mandiri menjadi senior manager. Ingat, dua kaki gitu kan ya, dua tim. Jadi kita juga merincikan kembali to-do list harian apa yang akan kita kerjakan. Nah, to-do list ini juga harus terperinci. Dan kalau kita mau menjadi seorang gold director contohnya gitu ya, berarti kita juga menyediakan personal time. Personal time dengan core team yang memang udah sevisi dengan kita. Jadi nanti kan kita gini loh, waktu kita, personal time kita itu habis dengan orang yang tepat gitu ya. Nah jadi bukan asal follow up semuanya sekaligus, padahal tujuan kita tadi gold director gitu kan ya, tapi kita itu kerjanya serabutan, semua di follow up, yang juga menguras emosi, menguras energi, yang juga downline yang iya aku mau naik level, tapi dia nggak mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, tapi dia selalu mengeluh sama kita, dan kita menyediakan waktu untuk dia gitu kan ya. Curhat-curhat nggak jelas, curhat misalnya nih, iya aku prospek ditolak, ini aku kerjakan nggak ada hasil, terus pokoknya menguras tenaga kita lah. Ternyata kita udah menghabiskan waktu 2 jam dengan orang yang salah, dan juga udah energi kita terkuras, hasilnya nggak ada, waktu kita habis. Padahal kita harus selalu ingat, kita punya cukup waktu untuk mengerjakan hal-hal prioritas. Nah jadi penting mengetahui dengan siapa kita bekerja. Kalau misalnya nih kita mau jadi seorang gold director, berarti di dalam 2 tim, di dalam 2 leg ya, ada orang-orang yang memang akan selalu intens berbicara dengan kita. But we really make sure gitu ya, kita benar-benar memastikan dengan siapa kita akan berdiskusi gitu ya. Misalnya dalam 2 leg ini pun, walau dia banyak katakanlah 100 sampai 200 downline gitu kan ya, 100 200, tapi bukan sama semuanya kita komunikasi ya teman-teman ya. Cara order, cara mengirimkan keluhan, terus juga nyari-nyari produk yang untuk misalnya nih dia nanyain satu persatu, nanyain untuk alis gitu, kita jawabin satu persatu. No, itu nggak efisien teman-teman. Makanya perlu ada grup, makanya kita juga ada namanya waktu untuk grup dan waktu untuk personal gitu ya. Jadi kan kita bisa arahkan nih member-membernya untuk kalau nanya itu di grup gitu ya. Tapi untuk yang kita katakan core team, kita benar-benar memberikan personal time yang kita coach gitu. Nah jadi kalau aku pribadi nih, kalau dalam membangun satu leg itu, aku benar-benar memastikan to-do listnya itu, jadi aku tes orangnya gitu kan. Misalnya kalau dia itu benar-benar manut gitu ya, aku kan memberikan personal timeku sama dia. Jadi dalam satu hari itu aku pasti akan komunikasi dengan dia sampai dia memang nanti bisa mencapai level senior manager gitu ya. Misalnya 4 bulan yang kita tentukan gitu kan. Nah terus juga dalam leg lainnya, dan kalau kita memang mengerjakan 2 leg sekaligus, kita wajib bisa membagi diri, tapi juga mengetahui batas kekuatan kita gitu ya. Mungkin dia bisa harinya selang-seling, Senin follow up ini, Rabu follow up ini, Selasa follow up ini, Kamis follow up ini. Tapi intinya benar-benar ya, yang kita kerjakan dalam satu hari itu mendekatkan kita ke tujuan menjadi level yang ingin kita mau gitu teman-teman. Nah terus ini yang paling penting,
to-do list. Kalau sebenarnya pekerjaan kita di Oriflame teman-teman berdasarkan to-do list. Jadi setelah kita memiliki hari kerja, kita menentukan jam kerja. Kalau aku pribadi sih ibu rumah tangga ya, nggak bisa saklek jamnya, nggak bisa dari jam 8 sampai jam 10 malam nonstop gitu, nggak bisa ada nyambi-nyambi. Dan itulah enaknya Oriflame ini, memang timingnya fleksibel gitu kan. Fleksibel kenapa? Karena bisa kerja sambil goreng ikan juga masih bisa ya, pegang handphone sambil duduk di toilet gitu, sambil bisa prospek misalnya, sambil nemenin anak tidur gitu ya, kita juga bisa follow up downline gitu kan. Tapi beneran ada jam kerjanya, kemudian tahu apa yang kita kerjakan. Nah jadi apa sih yang kita kerjakan di Oriflame ini? Teman-teman gak usah bingung, mau sebanyak apapun hasil yang kita dapatkan, mau setinggi apapun level yang kita capai, kerjaan kita ini template. Teman-teman tahu artinya template ya? Itu aja gitu kan, yaitu Tupo Rekrut Bina. Nah jadi kalau aku udah punya hari kerja, punya juga targetnya apa gitu ya, jam kerjanya, aku rincikan lagi to-do list harianku ini berdasarkan Tupo Rekrut Bina. Dan aku benar-benar misalnya 1 bulan itu ada to-do listnya, kemudian dirincikan lagi dalam 1 hari itu ngapain gitu kan. Bahkan aku punya catatan sih gitu kan, tinggal di kamar gitu ya, aku punya buku sele-sele sampai untuk waktu rekognisi pun, misalnya ini udah lulus BP1 rekognisi nih gitu ya, sampai sedetil itu mengerjakannya, menulisnya gitu ya, biar bener-bener kita itu di akhir hari ngerasa gini loh. Misalnya pagi-pagi udah buat to-do list ya, hari ini aku mengerjakan ini gitu kan, jadi kita akan terarah. Jadi seandainya pun ada gosip gitu ya, apalagi yang sekarang ini terjadi pandemi gitu kan ya, COVID gitu, ada berita yang menyedihkan, aku punya to-do list, udahlah dulu ini gitu kan ya, karena menguras energiku juga gitu kan. Habis itu tiba-tiba ada orang, contohnya nih, komen yang nggak baik gitu kan ya di postingan kita, contohnya ya. Terus apa sih komentarnya ini kok, itu hal yang nggak penting ya sebenarnya teman-teman, tapi kan kita bisa rasanya kok gini, tapi kita ingat lagi to-do list kita. Oke, balik lagi. Jadi to-do list itu akan mengarahkan kita, mengontrol kita. Terus contohnya ada lagi hal-hal lain yang katakanlah downline ini menguras semangat kita gitu kan ya. Dia pokoknya menuntut banyak gitu kan ya, dan dia juga tiba-tiba chat gitu kan ya. Kita lihat chatnya, nggak penting, nanti dulu, ini nggak ada artinya gitu kan ya. Dan kita pun nanti kita balas energi kita, to-do list kita yang penting ini juga akan terkendala gitu ya. Udah langsung kita bisa skip karena ada tadi to-do list yang mengontrol kita gitu kan. Nah jadi di akhir hari we feel relieved, merasa bahagia gitu kan ya. I have done my best in this day, aku udah melakukan yang terbaik hari ini, to-do listku ini. Dan pernah ya Oriflame juga sharing ke top leader juga sharing ke dulu upline-ku Kak Rumah Utami di Jakarta gitu ya, compound effect. Nah ini bener banget teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar tentang compound effect. Jadi compound effect ini adalah hal-hal kecil yang kita kerjakan tapi konsisten setiap hari, itu akan memberikan hal besar di kemudian hari. Entah kita mengerjakan hal-hal yang negatif, entah kita mengerjakan hal-hal yang positif, kita akan mendapatkan proses penuaiannya di kedepannya. Entah hal kecil aja gitu ya, kita biasakan aja gigit-gigit kuku gitu kan ya, ini hal negatif ya, gigit-gigit kuku gitu kan ya, gigit di rumah, gigit kuku gitu ya. Terus habis itu udah kebiasaan, ketemu teman gitu ya, gigit kuku juga gitu ya. Terus habis itu ketemu orang penting, gigit kuku juga, karena udah melatih diri gitu kan. Nah jadi di hal baik pun yang kita adopsi, kita latih setiap harinya. Dan please ya, stop untuk langsung klaim hasil. Paling nggak seneng sama klaim hasil. Gini loh, mengerjakannya baru sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, kemudian langsung datang, aku udah melakukan semuanya but I got nothing gitu kan ya, nggak dapat apa-apa gitu ya. Tolong ya teman-temannya, minimal proses yang dijalan di Oriflame itu 1 tahun gitu kan ya, itu minimalnya loh gitu kan, minimalnya 1 tahun gitu kan, dan memang ada hasilnya kok gitu ya. Nah jadi
kalau kita bisa konsisten aja dalam 1 tahun ini, walaupun rasanya hasilnya itu nggak langsung kelihatan, tapi please kita kunci mulut, kita kunci pikiran kita ini untuk mengeluh-mengeluh gitu ya, langsung menyerah gitu ya, tapi maju aja terus dengan manajemen waktu yang tepat, dengan mengerjakan hal-hal yang penting dalam 1 harinya, 1 tahun itu pasti gitu ya. Nah, jadi sepertinya waktu sudah mulai habis teman-teman. Waktu sudah mulai habis, aku mau sharing pengalamanku. Jadi aku itu prinsipnya di Oriflame adalah 1 title 1 tahun. Kenapa? Karena tapi aku nggak membatasi pekerjaan Tuhan ya. Kenapa 1 title 1 tahun? Karena aku pengen sekali menikmati pekerjaanku di Oriflame. Aku pengen menyeimbangkan waktuku bersama anakku juga. He needs me gitu ya, dia benar-benar butuh aku gitu kan ya, dan aku percaya bahwa karir itu juga akan bisa dikejar gitu ya. Aku nggak mau terlalu terburu-buru juga. Nah, tapi yang aku lihat ternyata mengerjakannya aja dengan timing yang aku punya, dengan segala kelebihan kekuranganku sebagai pebisnis di Oriflame gitu ya, bisa kok dalam 4 tahun fokus itu, tahun keempatnya punya puluhan juta. Dan juga pernah dapat 2 tiket bisa bawa suami. Kemudian Spanyol tahun depan, amin semua lancar, kita sehat-sehat semua, pandemi ini hilang, aku bisa dapat 3 tiket teman-teman. Terus juga banyak lagi pencapaiannya. Dan tahun lalu itu aku bisa langsung open title dengan mulus loh teman-teman. Itu Senior Gold Director, Supplier Director dalam program Double Cash Award. Bayangkan, aku yang awalnya di Oriflame ini level SM itu ya udahlah cukup gitu ya. Terus juga 1 tahun Senior Director, kemudian tahun berikutnya Gold Director. Ternyata hal-hal yang aku kerjakan ini menghantarkan ke program Oriflame yang luar biasa, Double Cash Award. Kalau aja aku prinsipnya ya udahlah, kerjanya ngasal gitu kan, yang nggak ada targetnya gitu ya, walaupun target 1 title 1 tahun gitu kan ya mungkin dulu nggak akan mungkin ada Senior Gold Director dan juga Supplier Director yang aku capai, karena aku nggak melatih diriku, memanage diriku, memanfaatkan waktu yang aku punya gitu loh. Nah, tapi karena aku melatih diriku, dan sekarang pun aku masih melatih diriku gitu ya, untuk selalu konsisten memanfaatkan waktu rempong mama itu teman-teman, rempong ya, tolong dulu yang masih gadis di sini nanti ya langsung praktek lapangan ketika menikah gitu kan. Jadi yang masih gadis tolong kalau udah punya upline, punya komunitas yang berkembang juga gitu ya, kerjakan dengan maksimal biar nanti tinggal punya family time yang banyak sekali gitu ya, karena anak-anak kecilnya sekali aja gitu. Nah, jadi saat aku punya prinsip 1 title 1 tahun, tahun lalu ternyata bisa gitu ya, Senior Gold Director dan juga Supplier Director sekaligus, terus dalam program Double Cash Award. Aku itu teman-teman ratusan juta loh gitu kan, luar biasa loh Oriflame ini gitu kan. Nah, jadi itu aja sharingku teman-teman tentang manajemen waktu. Selalu ingat, kita punya waktu yang cukup untuk mengerjakan hal-hal penting. Ketahui targetnya, rincikan secara detail berapa lama mau dicapai, kemudian rincikan lagi dalam 1 hari itu harus ngapain, dan pastikan semua yang kita kerjakan memang mendekatkan kita ke target besarnya. Itu dia. Ada yang mau ditanyakan? 1 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya teman-teman ya. Iya, praktek lapangan ya. Nanti tahu sendiri gimana rasanya jadi mama-mama. Halo. Oke teman-teman, sepertinya nggak ada yang bertanya ya. 15 menit aku memberikan semuanya gitu ya. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan. Aku sudahi aja sharingnya, karena kita akan ada FB Live maraton lagi gitu ya. Dan semoga teman-teman please jangan hanya menjadi penonton, tapi dipraktekkan ya. Selamat memanage waktunya dengan baik, dan aku percaya sekali, kita percaya sekali, kita memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan hal penting dan pasti bisa mengantarkan kita ke level Diamond Director yang nggak bisa tambah waktunya, dimarahin nanti kita. Bye-bye.